Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Baik, kita akan simak kali ini Tata Zara Salsabila Rossi dalam Bawalah Aku Pergi Yang Jauh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, izin untuk membacakan Gelombang Cinta. Bawalah aku pergi yang jauh. Selama ini aku menutup mulut, berdiam diri, tak ada keluh kesah. Tetapi jangan engkau kira sebagai kebisuan, melainkan samah dengan suatu jeritan yang sangat dalam, yang lebih berkelayakan dalam membela kehormatan diriku sendiri. Sejak lamaranku ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tuamu, sejak itulah aku mulai sering merindukan masa kanak-kanak bersamamu. Bermain bersama di sungai, mencari bebatuan yang berwarna-warni, dan mencari udang yang bersembunyi di balik batu. Sejak itu pula aku semakin cenderung lebih suka bergaul dengan orang-orang biasa yang sederhana dan berdiri dalam antrian bersama dengan orang-orang fakir miskin. Bagiku sesungguhnya kemarahan, balas dendam, dan tindakan kekerasan tidak lain hanyalah merupakan ungkapan rasa takut dan kecemasan yang menelikung pikiran kita sendiri. Tetapi sekalipun demikian, wahai kekasihku, masih ada sesuatu yang sangat aku yakini, bahwa engkau masih mencintaiku. Sekalipun keluargamu tidak setuju, aku tidak pernah kehilangan akal sehatku. Sampai sekarang, aku tetap melihat engkau sebagai perempuan yang berbudi luhur dan mulia, serta punya otak yang sangat cerdas. Di samping memang engkau sangat cantik jelita. Aku pasti akan datang lagi menemuimu. Seperti seorang anak yatim yang membolos, lalu kembali pulang ke tempat tinggalnya, panti asuhan anak-anak yatim piatu. Percayalah, pasti aku akan selalu kembali kepadamu. Aku sangat yakin, pasti engkau dapat merasakan betapa sakitnya hatiku. Tetapi mungkin saja engkau tidak dapat menyalami kedalaman sakit hatiku. Itu pasti aku maklumi. Keluargamu merendahkanku. Aku maklumi saja. Mungkin karena mereka tidak tahu. Dan lalu kesedihanku ini tidak mungkin aku keluhkan kepada siapapun, kecuali kepada orang-orang yang punya keinginan untuk membahagiakan diriku, yaitu hanya engkau, wahai kekasihku. Mereka semua, baik keluarga besarmu
maupun handai tolanmu, berusaha ingin melebur diriku seperti gula pasir yang diaduk dalam segelas kopi panas sampai benar-benar melarut. Namun demikian, aku tetap tegar. Menghadapi kehidupan ini dengan percaya diri dan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa tidak mungkin Tuhan akan menghinakan diriku. Aku telah berusaha untuk mengabaikan segala macam pikiran-pikiran destruktif dengan membangun pikiran-pikiran konstruktif dan produktif dalam diriku sendiri. Untuk membangun pikiran yang konstruksi, pada galibnya tidak perlu harus dapat dipahami oleh semua orang. Akan tetapi hanya perlu dirasakan oleh orang-orang yang hatinya baik. Lagi pula, wahai kekasihku, hidup ini sesungguhnya yang terselip di dalam pikiranku adalah tidak lain hanyalah sesuatu penantian belaka. Sehingga akhirnya aku sudah tidak lagi menghendaki apapun di dunia ini. Karena semua yang dulu aku inginkan telah kehilangan makna dan sudah tidak berarti. Kehidupan dunia dengan segala kemewahan dan gaya glamor hanyalah merupakan manipulasi. Hakikat kehidupan yang sesungguhnya tidak lebih hanyalah merupakan genjatan senjata sementara bersama kematian. Adapun engkau, wahai kekasihku, di mana keberadaanmu sekarang? Dalam kesempatan ini, ingin aku kabarkan bahwa engkau telah merasuk dalam seluruh pori-pori tubuhku. Semuanya sudah selesai dan sudah rampung, sehingga mustahil aku dapat melupakan dirimu. Hanya engkau saja akan tinggal dan masuk dalam hatiku untuk selamanya. Demikian pula sebaliknya, hanya akulah yang akan tinggal dan masuk dalam hatimu untuk selamanya. Adapun selain itu hanyalah mutasi dan pergantian. Memang sekarang aku sedang menyepi, sendirian tanpa didampingi siapapun. Tetapi kesepian yang sesungguhnya bukan hanya ketika sendirian, melainkan ketika tidak ada teman bicara dengan orang yang aku cintai. Untuk sementara sebaiknya engkau tidak usah menghubungiku ataupun kirim SMS. Tidak usah risau dan gelisah dan tidak berkomentar apapun. Pasti aku akan menemuimu. Tunggu saja waktunya. Apapun kata-katamu dan bagaimanapun komentarmu, dengan bahasa apapun engkau bicara, untuk sementara ini tidak akan ada artinya sama sekali. Sesungguhnya pribadimu adalah merupakan bahasaku yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Termasuk juga untuk sementara ini. Tidak perlu engkau banyak menangis. Karena air matamu tidak ada arti. Lebih baik simpan saja dulu di bawah kelopak matamu. Lalu selanjutnya engkau tidak akan menangis lagi. Sekalipun tempat tinggalku sudah pindah, sekalipun sahabat-sahabatku sudah berganti, tetapi persoalan kita tidak pernah berubah. Selain ini, aku masih tetap yakin dan percaya bahwa cintamu sangat layak sekali menjadi dambaan hidupku.
sehingga tanah air yang layak menjadi tempat tinggalku tidak mesti sebidang tanah yang luas, tetapi cukup dalam sejengkal area yang berada di antara dua bukit yang menjulang di dadamu. Keberadaanmu dalam hidupku, wahai kekasihku, adalah sesuatu yang sangat langka. Aku telah memulai hidupku sejak kecil bersamamu. Nampaknya aku juga nanti akan berakhir bersamamu. Bagaimana aku dapat meninggalkan dan melupakan dirimu, sementara engkau telah menjadi tanah airku, menjadi langitku, dan menjadi bumiku. Bukan karena gejolak rasa itu terlalu dalam, sehingga sulit untuk diuraikan. Juga bukan karena perasaannya sederhana, sehingga dengan mudah dijelaskan. Tetapi yang penting, bagaimana aku mempunyai kemampuan, supaya perasaan yang dalam dapat diterangkan dengan mudah. Semuanya sangat tergantung dengan ketepatan waktu. Mungkin karena aku datang melamarmu bukan pada waktunya. Karena sekecil apapun persoalannya, ketika terjadi pada waktu yang tepat, maka akan mempunyai makna yang besar dan sangat berarti. Semua peristiwa besar selalu dimulai dengan peristiwa-peristiwa kecil. Pasti tidak ada orang yang mampu mengembalikan waktu, lalu memulai lagi dengan kehidupan baru. Yang ada adalah dalam waktu sekarang, memulai dengan langkah baru yang baru, sampai dengan menentukan destinasi yang baru. Ketika aku menjaga jarak dengan semua teman-teman yang ada di sekitarku, bukan berarti aku senang dengan mereka. Semata-mata aku hanya mencari kerehatan hatiku, menjauhkan diri dari perbicaraan dan perdebatan yang tidak ada arti. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, masih terus berdenyut, bahkan terkadang berdegup kencang. Tidak pernah mati walau sekejap. Walau sekalipun mati, nanti persoalannya tidak dipikul oleh sang mayit, melainkan tanggung jawab kita yang masih hidup. Sampai sekarang, aku tetap menyadari bahwa aku tidak akan mampu untuk melarikan diri dari kenangan lama yang sekarang sudah mulai menusuk-nusuk ubun-ubunku setiap malam. Sebetulnya aku tidak ingin mengenang masa lalu, karena aku tidak mau melukai masa kini. Tetapi juga tidak mampu untuk melupakan, karena aku tidak ingin mengkhianati jati diriku. Di tengah aku sedang mandi sore hari, HP berdering, berulang-ulang. Setelah selesai mandi, ku buka panggilan tak terjawab di HP. Ternyata namamu tercantum. Langsung balik ku panggil. Iya, bagaimana? Ada apa? Tanyaku agak bingung. Engkau meminta aku menjemputmu di stasiun dekat rumahku, dengan alasan membawa 2 koper yang berat. Apa isinya? Tanyaku. Baju, jawabmu singkat. Sesampai di rumah, engkau taruh 2 koper yang berat itu di pojok. Lalu engkau hempaskan bokongmu di kursi di ruang tamu. Dengan nafas tersengal engkau mengatakan, "Kitalah kawin lari saja, bawalah aku pergi yang jauh dari sini." Apapun tujuan yang baik, apabila menggunakan cara yang tidak baik, maka hasilnya menjadi tidak baik. Kujelaskan kepadamu secara panjang lebar, tetapi engkau tidak membantah sepatah pun, kecuali
melelehkan air mata. Indramayu, 10 Mei 2022, Buya Abdul Syakur Yasin. Baik, terima kasih Tata Zara Salsabila Rosi dalam Bawalah Aku Pergi Yang Jauh.